Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Salam beriman, bertumbuh dalam firman. Hari ini saudara, segenap orang Kristen memperingati peristiwa Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, dalam peringatan tersebut, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan dalam peringatan Jumat Agung ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya ingin memperdengarkan firman Tuhan ini kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam peringatan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam peringatan Jumat Agung ini, kita bisa melihat ada beberapa hal ketika berbicara tentang sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib. Apa saja yang kita bisa lihat, apa saja yang kita bisa pelajari mengenai sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, saudara, kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah kehidupan manusia.
Saudara, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang tadi kita sudah baca, bagian firman Tuhan ini berisi atau berbicara tentang nubuatan dari sengsara dan kematian Yesus Kristus. Saudara, seluruh nubuatan Nabi Yesaya ini semuanya persis sama digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa sengsara dan kematian Yesus Kristus di kayu salib ini jelas bukanlah sebuah dongeng. Ini jelas bukanlah sebuah cerita fiktif atau sebuah cerita karangan dari manusia, tidak. Tetapi sengsara dan kematian Kristus, penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib, ini benar-benar sebuah peristiwa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Ya, bukan hanya ini disampaikan oleh Alkitab yang telah diuji keotentikannya dan betul-betul terbukti. Sejarah juga memberikan catatan bahwa Kristus Yesus benar-benar pernah disalib. Ya. Dan ini sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Sebuah peristiwa yang betul-betul ada dalam sejarah kehidupan manusia. Itu berarti, saudara, iman Kristen, iman kita sebagai pengikut Kristus ini bukan didasarkan kepada dongeng, bukan didasarkan kepada cerita-cerita isapan jempol, bukan didasarkan kepada karangan-karangan fiktif manusia atau cerita-cerita hayalan, tetapi didasarkan kepada peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang semuanya ini merupakan pekerjaan Allah sendiri. Semua ini merupakan karya keselamatan Allah kepada manusia berdosa. Jadi ini kebenaran yang pertama, saudara, yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini, bahwa sengsara dan kematian Yesus Kristus di kayu salib ini jelas adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Ini berarti, saudara, bahwa peringatan kita akan sengsara dan kematian Kristus bukan sebuah peringatan omong kosong, bukan sebuah peringatan yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak. Tapi ini sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah manusia. Ini sebuah peristiwa yang benar-benar telah diuji keotentikannya dalam sejarah kehidupan manusia. Dan memang terbukti bahwa Yesus Kristus benar-benar pernah disalib. Ya, pernah mengalami sengsara dan mati di atas kayu salib, terjadi dalam sejarah manusia ribuan tahun yang lalu. Sehingga dengan demikian, saudara, iman kita ini bukan didasarkan kepada sesuatu yang kosong. Iman kita itu bukan didasarkan kepada sesuatu yang tidak jelas, ya. Tapi iman kita itu betul-betul didasarkan kepada sebuah peristiwa yang nyata, peristiwa yang benar-benar terjadi di dalam sejarah manusia, dan peristiwa itu ini merupakan pekerjaan Allah sendiri. Ini merupakan karya keselamatan Allah bagi manusia berdosa. Saudara, kita bersyukur kalau kita beriman kepada Kristus, bukan beriman kepada sesuatu yang abstrak atau yang omong kosong, tetapi didasarkan kepada sebuah kebenaran yang sangat nyata. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah mengapa Yesus Kristus harus mengalami sengsara dan kematian di kayu salib. Ya, mengapa dia harus mengalami sengsara dan kematian di atas kayu salib? Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini dijelaskan bahwa sengsara dan kematian Yesus Kristus di kayu salib bukan karena Yesus Kristus itu melakukan dosa dan kejahatan. Lihat ayat 4 dan ayatnya yang ke-9. Bukan. Dia mengalami sengsara dan kematian di kayu salib bukan karena dia seorang kriminal, bukan karena dia seorang pelaku kejahatan, bukan karena dia telah berbuat dosa, bukan karena dia telah melakukan tindakan-tindakan kejahatan atau tindakan-tindakan kriminal. Tidak, saudara. Ayat 4 dan ayat 9 menjelaskan hal itu. Ya, Yesus Kristus menanggung sengsara dan kematian di kayu salib bukan karena dia melakukan dosa dan kejahatan. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan dosa yang pernah dibuat oleh Yesus Kristus. Sampai detik ini pun tidak ada orang yang berani
untuk menunjukkan apa dosa dan kesalahan Yesus Kristus. Karena faktanya memang Yesus Kristus yang datang sebagai manusia sama seperti kita ini tidak pernah melakukan dosa dan kejahatan. Kalau demikian, mengapa dia harus mengalami sengsara dan kematian di kayu salib? Saudara, Tuhan Yesus mengalami sengsara dan kematian di kayu salib. Ini bukan karena Tuhan Yesus melakukan dosa dan kejahatan. Sekali lagi ayat 4 sampai dengan ayat 9 Yesaya 53 ini. Melainkan karena menanggung penyakit kita. Ayat 4. Memikul kesengsaraan kita. Ayat 4. Karena pemberontakan dan kejahatan kita. Ayat 5 dan ayat 8. Karena kesesatan dan kejahatan kita. Ayat 6. Menanggung dosa manusia. Ayat 12. Dan supaya kita dapat diselamatkan. Ayatnya yang kelima. Ya, inilah alasannya mengapa Yesus Kristus harus mengalami sengsara. Harus mengalami kematian di kayu salib. Sekali lagi, bukan karena dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena dia bukan orang berdosa. Dia tidak pernah melakukan dosa barang satu kali pun. Tidak. Lalu mengapa Yesus Kristus harus mengalami sengsara dan kematian di kayu salib? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa-dosa dan kejahatan kita. Ya, kita yang seharusnya mengalami sengsara, mengalami kematian akibat dosa dan kejahatan kita, tetapi Kristus menggantikan kita. Kita yang seharusnya memikul hukuman atas dosa-dosa kita, mengalami sengsara dan kematian akibat dosa dan kejahatan kita, tetapi semuanya ditanggung oleh Yesus Kristus. Tujuannya apa? Ayatnya yang kelima, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan supaya orang berdosa, kita yang berdosa ini dapat dibenarkan oleh Allah. Ayatnya yang ke-11. Saudara, kita sebagai orang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri kita dari setiap dosa yang kita perbuat. Ya, kita tidak bisa untuk menghapus dosa kita karena kita pada dasarnya, pada hakikatnya adalah orang berdosa. Bagaimana mungkin seorang yang hakikatnya berdosa, yang naturnya berdosa, bisa menghapuskan dosanya sendiri? Ya. Ayub pernah berkata, tidak mungkin dari yang suci mengeluarkan sesuatu yang najis. Tidak mungkin barang yang najis bisa mengeluarkan sesuatu yang suci. Tidak mungkin, saudara. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena tidak mungkin kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena natur kita, hakikat kita adalah orang berdosa. Mustahil kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Mustahil kita untuk bisa menghindarkan diri dari murka Allah akibat dosa-dosa kita. Bahkan dengan amal ibadah kita sekalipun. Bahkan dengan kesalehan kita sekalipun. Yesaya pernah berkata bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, oleh karena saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri saudara dengan kekuatan dan jasa kita sendiri, bahkan dengan amal ibadah perbuatan baik kita. Karena hakikatnya kita orang berdosa, natur kita adalah orang berdosa, maka Yesus Kristus harus datang. Itulah satu-satunya jalan supaya saudara dan saya bisa dihapuskan dosa-dosanya. Supaya saudara dan saya bisa disucikan dari dosa-dosa kita. Alkitab berkata, Yesus menanggung sengsara dan kematian di kayu salib. Supaya apa? Supaya oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya, oleh sengsara dan kematiannya, kamu disembuhkan, kamu bisa diselamatkan. Dan supaya kita orang berdosa ini dapat dibenarkan oleh Allah. Ayatnya yang ke-11. Jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sengsara dan kematian Yesus Kristus ini jelas bukanlah tragedi kemanusiaan. Bukan. Bukan juga korban keberingasan penguasa pada waktu itu. Bukan itu, saudara. Sengsara dan kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memikul beban dosa kita. Adalah untuk menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita.
menggantikan saudara dan saya yang seharusnya dimurkai Allah, menanggung dosa-dosa dan hukuman akibat dosa-dosa kita. Tetapi Yesus Kristus mengambil posisi itu supaya saudara dan saya bisa diselamatkan, ya, dari perbudakan dosa. Saudara dan saya bisa diselamatkan dari murka dan hukuman Allah. Yesus Kristus, Dia mengalami sengsara dan kematian di kayu salib adalah untuk mendatangkan keselamatan. Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Yesus Kristus mengalami sengsara dan kematian di kayu salib adalah untuk membenarkan banyak orang. Yesaya pasal 53 ayat 11. Menaklukkan musuh itulah dosa dan iblis. Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Dengan kata lain saudara, supaya saudara dan saya dapat berdamai dengan Allah. Supaya jurang pemisah antara saudara dan saya dengan Allah akibat dosa, perseteruan permusuhan kita dengan Allah bisa diselesaikan, dan supaya saudara dan saya menjadi anak Allah, supaya saudara dan saya dapat memperoleh hidup kekal bersama dengan Allah di sorga, supaya relasi saudara dan saya bisa dipulihkan, maka Yesus Kristus harus menanggung sengsara yang dahsyat, menanggung segala dosa dan hukuman dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu saudara, marilah dalam peringatan Jumat Agung ini, bukan hanya sekedar kita merayakannya hanya bersifat seremonial belaka. Bukan. Tetapi marilah melalui peringatan ini, kita diajak kembali untuk merenungkan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Bahwa saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri saudara dan saya dari dosa dan murka Allah oleh akibat dosa dan pemberontakan kita. Marilah kita menyadari dosa-dosa kita dan bertobat dari dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus Kristus, Dia telah menanggung hukuman karena dosa-dosa kita, supaya hidup kita, hidup saudara dan saya dipulihkan dan diselamatkan dari dosa dan kejahatan kita. Mari kita bertobat dan memberi diri kita disucikan oleh Yesus Kristus dari dosa-dosa kita, karena pengampunan atas dosa-dosa kita itu sudah disediakan Yesus Kristus bagi kita. Ada kabar baik buat kita sekalian orang berdosa yang tidak punya pengharapan ini. Ada kabar baik bagi setiap kita orang berdosa yang berjalan menuju kepada kebinasaan, yang sedang berjalan menuju kepada hukuman kekal di neraka. Ada kabar baik, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan murka Allah. Dia sudah menanggung itu semua. Dia sudah menyediakan pengampunan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita menanggapi apa yang sudah dikerjakan Kristus bagi kita. Mari kita menanggapi karya penderitaan Kristus bagi kita. Dengan cara apa? Dengan cara mari kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan percaya kepada Yesus Kristus. Datang kepada Dia. Kenapa? Karena Dialah yang sudah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sehingga kita bisa memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Hanya Dia. Tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan dosa-dosa saudara, yang bisa membebaskan saudara dari murka Allah akibat dosa-dosa saudara. Tidak ada jalan lain selain hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, selain kita bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, mari kita datang kepada Kristus. Karena Kristus sudah menyelesaikan seluruh dosa-dosa kita. Karena Kristus sudah menanggung seluruh dosa-dosa kita di kayu salib, supaya saudara dan saya dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Supaya hidup saudara dan saya dipulihkan, dijadikan ciptaan baru. Sehingga saudara tidak lagi berada di dalam kegelapan dosa. Saudara dan saya tidak lagi berada di bawah kuasa dan kutuk dosa. Tapi saudara dan saya sekarang berada di bawah kasih karunia Allah. Saudara dan saya sekarang berada di dalam anugerah Allah yang melalui satu jalan. Itulah Yesus Kristus. Nah saudara, inilah seluruh renungan kita pada hari peringatan Jumat Agung ini. Biarlah peringatan Jumat Agung ini bukan hanya sebuah peringatan tanpa makna dan bukan pula sebuah peringatan tanpa perubahan hidup. Biarlah peringatan Jumat Agung ini menjadi sebuah peringatan yang membawa kita kepada kesadaran akan dosa-dosa kita, bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita, lalu datang kepada Yesus Kristus yang dapat melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita
dan memulihkan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup dalam Allah. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita tidak lagi hidup bagi dosa, tapi sekarang kita hidup bagi Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya ini. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati saudara dan shalom.